Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman, rekan guru penggerak angkatan 7? Semoga semuanya tetap semangat ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.1 yang berjudul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Raffi Anissa, calon guru penggerak angkatan 7 yang berdinas di SDN Nambahan 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Abu Ahmad MPD selaku fasilitator dan Bapak Ari Wahyu Widodo SPD selaku pengajar praktik. Dalam aksi nyata ini terdapat tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Sebelumnya, tentu kita penasaran ya dengan apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson pada tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kita seringkali menghadapi miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa seorang guru itu harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang muridnya. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Lalu, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita kupas lebih lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas oleh guru dan murid. Yang kedua, bagaimana cara guru merespon kebutuhan belajar murid-muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Terdapat 3 kategori kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Apa itu kesiapan belajar murid? Yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kategori yang kedua yaitu minat murid. Keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan. Kategori yang ketiga yaitu profil belajar murid, yaitu cara-cara paling baik yang dilakukan oleh seseorang untuk memudahkannya dalam belajar. Terdapat 3 jenis pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten.
Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah ketika guru membuat sumber belajar yang bervariasi, misalnya dalam bentuk teks, video, poster, rekaman, presentasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis diferensiasi proses, di mana guru menggunakan berbagai variasi model dan metode mengajar. Misalnya, menggunakan model flip classroom, discovery learning, project-based learning, product-based learning, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana guru membuat variasi tagihan produk sebagai hasil belajar sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Misalnya berupa infografis, video, laporan tertulis, presentasi, dan vlog. Ada poin-poin utama yang harus kita simak di dalam pembelajaran diferensiasi. Poin yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang kedua, seorang guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar murid dikarenakan setiap murid adalah unik dengan karakter cara belajar masing-masing serta minat belajarnya. Dengan memahami ragam karakteristik murid, guru bisa menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai usaha untuk tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan merdeka belajar. Poin utama yang ketiga adalah beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, yaitu dengan mengamati perilaku murid, mengetahui pengetahuan awal murid, melakukan penilaian, berdiskusi dengan wali murid terkait kebutuhan belajar murid, membaca rapot pada tingkat sebelumnya, mencari informasi tentang murid terkait kebutuhan belajar dengan guru sebelumnya, dan masih ada cara-cara yang lainnya. Berikut aksi nyata saya dalam modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran diferensiasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini Bu Anissa akan memberikan tes ya, namanya tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar kalian. Nah, jadi tesnya bukan tentang mata pelajaran IPA, IPS dan seterusnya, tetapi lebih mendalami karakter kamu, bagaimana gaya belajar kamu. Gaya belajarnya suka mendengar, atau gaya belajarnya suka banyak ada gambar-gambarnya, suka berbicara, suka dalam kinestetik gitu ya. Nah, ini ada 15 soal yang nanti tolong dijawab sesuai dengan diri kamu sendiri. Jadi antara Alif dan Dimas bisa jadi nanti berbeda ya. Sahrul dan Ridwan bisa berbeda. Ini tidak ada nilainya, tapi untuk mengetahui jenis gaya belajar kamu sendiri. Siap? Ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Bu Anissa akan membagikan gambar soalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap awal, guru melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui profil belajar siswa dalam hal ini yaitu gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa terdiri dari audio visual. Berikut proses pemetaan gaya belajar siswa yang dilakukan oleh guru. Terlebih dahulu silakan kalian tulis nama dan kelas kalian. Tidak boleh nyontek, karena ini kan tentang
Dari asesmen diagnostik yang sudah dilakukan oleh guru, maka terdapat hasil yang bisa dilihat. Dari jumlah murid sebanyak 21 anak, terdapat 2 anak yang memiliki gaya belajar auditori, 5 anak yang memiliki gaya belajar psikomotorik, dan sebanyak 14 anak yang memiliki gaya belajar audiovisual. Mayoritas anak memiliki gaya belajar audiovisual. Dengan hasil tersebut atau dari hasil pemetaan pada asesmen diagnostik, memang mayoritas anak memiliki gaya belajar audiovisual. Namun, guru tidak akan memfasilitasi media pembelajaran berbasis audiovisual saja. Jadi, guru tetap akan mengusahakan berbagai metode dan media pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan anak, dalam hal ini fokus pada gaya belajar mereka. Tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan adalah yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan hewan dan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan hewan. Dalam hal ini, spesifikasi nanti lebih kepada mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Rencana pembelajaran yang disusun adalah yang pertama, guru merancang model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab interaktif, dan pengamatan. Hal ini termasuk diferensiasi proses. Guru menggunakan media video pembelajaran dan benda asli yang didapatkan di lingkungan sekitar. Ini merupakan bentuk diferensiasi konten. Dan yang terakhir, guru mengadakan asesmen formatif berdiferensiasi di mana guru meminta siswa melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk laporan tertulis, gambar, atau presentasi. Hal ini termasuk jenis diferensiasi produk. Marilah kita simak pemaparan tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Ya, kamu pernah bertemu tumbuhan? Pernah. Pernah yo. Nah, tentunya kalian nanti akan jadi lebih tahu ketika mengamati langsung di alam sekitar ya. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, kalian nanti akan bisa mengaitkan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan serta berkembang biak. Maksudnya, bagian tumbuhan mana toh yang berguna untuk berkembang biak, bagian tumbuhan yang mana toh yang digunakan untuk mempertahankan diri, bagian tubuh dari tumbuhan mana yang digunakan untuk kebutuhan untuk terus hidup ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dua hal ini, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan ya, nanti kita akan sama-sama belajar itu di alam sekitar. Jadi tidak di kelas, karena di kelas ini tidak ada tumbuhan ya. Nah, ayo mengamati alam sekitar, ikuti gurumu mengamati tumbuhan di sekitar ya. Catat hasil pengamatanmu pada LKPD. Nah, sekarang kalian sudah dibentuk menjadi beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kelompok? 5. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar ini ya, LKPD. 1 lembar LKPD. Nah, seperti ini. Satu kelompok 1. Silakan Alfa. Silakan Rara. Untuk namanya nanti ditulis nama panggilanmu ya. Misalkan satu kelompok ada 5 orang, berarti nama panggilannya 5 gitu ya. Oke. Oke, sudah. Nah,
boleh mengamati tumbuhan apapun yang ada di halaman sekolahmu. Ya, tentunya secara berkelompok. Nah, sambil kalian mengamati, maka kalian bisa menuliskan bagian-bagian dari tumbuhan itu. Ya, oke. Kita sepakati dulu waktunya. Kalian ini di luar berapa menit? Jam 9 ya. Jam 9 ya, 15 menit dari sekarang. Oke? Kalian keluar, melakukan pengamatan dan menuliskan hasil pengamatanmu secara berkelompok, harus berkolaborasi ya di dalam LKPD itu. Silahkan untuk mengamati bagian dari tumbuhan di alam sekitar sekolah. Silahkan. Gimana? Supaya kalian bisa melihat akar, coba ini, nah ini kamu bisa mengetahui ini apa? Ya apa namanya? Akar. Kemudian ada baca ya. Oke, silakan ditulis bagian-bagiannya. Gimana? Supaya kalian bisa melihat akar, coba ini kamu Kalian boleh untuk mengetahui akar dari tumbuhan, kalian boleh mencabut rumput gitu kan. Nah, supaya bisa tahu akar, bagian akar secara lengkap dan seterusnya. Ada kendala? Kalian berkolaborasi dalam kelompok. Secara berkelompok, siswa mengidentifikasi bagian-bagian tanaman secara langsung di halaman dan siswa menuliskannya pada LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Ada kendala? Tidak ada. Kalian sudah menemukan tumbuhan yang untuk diobservasi? Sudah. Apa itu tumbuhan apa? Rumput liar. Oke, silakan diamati bagian-bagiannya dan dicari fungsi dari tumbuhan tersebut. Jika ada kendala, silakan bertanya ke Bu Anissa ya. Tolong semuanya berkelompok, berkolaborasi. Ada kendala? Kan, hari ini setelah kita tadi outdoor ya, kita tadi belajar mengamati alam sekitar, mengamati tumbuhan di alam sekitar ya, di sekitar sekolahmu. Langkah kita selanjutnya yaitu kita akan menyimak video ya. Jadi video itu adalah tentang ini. Kita lihat dulu, kita akan mengcopy videonya. Oke, ini dia. Tentang apakah? Mari kita simak bersama-sama. Ini tentang hal yang tadi. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus. Saya bisa baca dulu. Oke, kita ulangi ya. Semuanya menyimak sambil boleh dibawa polbaiknya, diberi catatan-catatan kecil kepada LKPD yang tadi diberikan ya. Siap? Oke, siap. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari
sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Yuk, apa ini? Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah. Dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Saya sering melihat Ipin kalau mengatakan pohon pokok ya. Oke, kalian sudah mengenal siklus apa ya? Siklus pokok, siklus pohon ya. Jadi bagaimana proses awal muasalnya pohon tersebut berkecambah, kemudian siang dan malam dia melakukan apa proses masak itu namanya apa? Fotosintesis ya, fotosintesis gitu ya, menghasilkan energi dan dia terus tumbuh semakin besar. Dulu ketika dia masih kecil segini ya, misalnya batangnya bagaimana nak? Masih kecil ya, tetapi ketika dia sudah tinggi seperti pohon yang kamu perhatikan di halaman sekolahmu, dia semakin tinggi dan semakin besar, pohonnya semakin keras atau lembek katanya. Gitu ya, jadi itulah siklus pohon. Kalian sudah mempelajari itu dan kita akan mendengar ya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan, membacakan ya hasil dari kerja kelompok kalian hari ini. Ibu tanya, untuk LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, ada yang belum atau ada yang masih bingung? Tadi Bu Anissa sudah mengunjungi masing-masing kelompok ya. Oke. Satu kelompok membacakan hasilnya, kemudian yang lainnya tetap maju supaya kompak. Ya, semangat ya. Oke, dimulai dari kelompok Amira dan kawan-kawan. Untuk yang membaca Amira ya, silakan semua seluruh anggota kelompoknya maju dan teman yang lainnya boleh bertanya ya, boleh bertanya. Oke. Silakan Rara. Dan hari ini setelah kita tadi outdoor ya, kita tadi belajar mengamati alam sekitar, mengamati tumbuhan di alam sekitar ya, di sekitar sekolahmu. Langkah kita ini Bu Anissa nanti akan meminta kalian mengerjakan, tetapi mengerjakannya itu terserah kamu ya. Kalau kalian boleh mengerjakan uji pemahamanmu dalam bentuk gambar. Saya senang gambar, nanti boleh menggambar bagian-bagian tumbuhan ya dalam bentuk gambar. Yang suka menggambar boleh. Kemudian untuk yang suka menulis berkata-kata puitis begitu ya, boleh ya dengan kata-kata.
Kemudian kalian nanti kalau yang senang membicara, senang merekam, ngevlog gitu ya, boleh sambil rekaman nanti ya untuk mengerjakan uji pemahaman tersebut. Nah, sekarang Bu Anissa akan membagikan uji pemahamannya. Satu anak satu, sebelumnya jangan lupa ditulis nama, kelas, dan tanggalnya. Oke, saya bagikan. Ada 4. Nah, membantu pertumbuhan ini. Kamu tadi sudah mengamati tumbuhan ya. Nah, bagian tumbuhan yang mana yang membantu pertumbuhan tanaman? Nah, ya. Kalau nanti kamu sudah menemukan bagian tersebut, boleh digambar, boleh dengan kata-kata. Wes ya. Kemudian bagian manakah dari tubuh tumbuhan yang fungsinya untuk melindungi diri? Bagian manakah yang fungsinya untuk alat berkembang biak? Silahkan dikerjakan bebas. Boleh dalam bentuk kata-kata, gambar, atau yang ingin dengan pesan suara boleh menuju ke Bu Anissa, saya bantu untuk membuat vlog. Ada? Ada? Oke, silahkan bekerja dulu. Silahkan. Ini Bu Anissa nanti akan meminta kalian mengerjakan, tetapi mengerjakannya Asesmen berdiferensiasi ya. ini Kalau itu guru merancang asesmen formatif tentang bagian dan fungsi tumbuhan dalam berbagai bentuk kerja seperti tulisan naratif, gambar, pembahasan, dan presentasi tulisan. ya, dalam bentuk Goals-nya adalah yang pertama adanya diferensiasi proses, di mana guru merancang pembelajaran kooperatif yang di dalamnya menggunakan metode mengajar yang cukup variatif. Yang kedua di dalamnya ada diferensiasi konten, di mana guru menggunakan media video pembelajaran, beberapa buku literatur, dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media langsung. Yang ketiga ada diferensiasi produk, di mana guru merancang asesmen berdiferensiasi. Guru membebaskan siswanya untuk menjawab pertanyaan dengan berbagai bentuk, yaitu bisa berupa tulisan naratif, berupa gambar, dan berupa presentasi secara lisan atau vlog. Demikian pemaparan dari saya tentang aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.